Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Sanjaya. Baik ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat menyambut ya Hari Raya Aidil Kurban untuk yang merayakan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas eh, vaksinasi COVID, penyebabkan kematian dan kelumpuhan, hoak atau fakta. Oke. Jadi COVID-19 ini merupakan suatu pandemi ya yang memang berdampak ke kehidupan, mulai dari PHK, kemudian keadaan ekonomi, kemudian pembayaran THR kemarinnya. Jadi memang pembahasan kita ini mungkin pada tahun ini lebih banyak terkait karena COVID-19 ya. Jadi yang akan kita bahas adalah yang pertama, apakah benar vaksinasi COVID-19 itu mempunyai dampak bagi tubuh. Yang kedua, eh, bagaimana mekanisme pencatatan atau pelaporan apabila terjadi vaksinasi yang menyebabkan kejadian ikutannya itu berdampak bagi tubuh. Yang ketiga, apakah benar vaksinasi COVID-19 itu dapat menyebabkan kelumpuhan atau kematian. Oke, langsung aja yang pertama ya. Jadi apakah benar vaksinasi COVID-19 itu mempunyai dampak bagi tubuh? Itu ada di pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Oke, ini dia aturan kita. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Pasal 15. Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19. Oke, jadi teman-teman sudah kita baca dan kita cermati ya bahwa jadi memang pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi ini untuk menanggulanginya adalah Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pemerintahan kabupaten atau kota dan pemerintahan daerah atau provinsi ya. Jadi memang empat instansi ini memang sangat efektif ya dalam menanggulangi COVID-19. Oke, untuk dilakukan oleh siapa? Kita baca di pasal 15 ya, ayat 2. Oke, ini dia. 2. Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Komite Nasional, Komite Daerah, dan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman udah jelas ya bahwasanya memang ada kejadian ikutan pasca ya vaksinasi COVID-19. Jadi memang vaksinasi itu memang berdampak bagi tubuh, tapi seberapa besar atau seberapa kecilnya mungkin para ahli lebih paham ya. Tapi yang jelas memang ada dampaknya. Dan memang kalau dampaknya sangat besar, saya rasa pemerintah tidak mungkin langsung menganjurkan vaksinasi ya. Jadi memang harus ada pengecekan terlebih dahulu. Oke, jadi kita langsung aja ya. Jadi memang pertama memang ada dampaknya. Yang kedua, ketika ada dampaknya, bagaimana mekanisme pelaporan ataupun pencatatan ataupun investigasi dalam kejadian dampak bagi tubuh kita atau kejadian ikutan pasca vaksinasi ini. Oke, ini dia ada di aturannya di pasal 15 ya. Ayat A 15A ya, 15A ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin
dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Oke, ini dia aturannya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Pasal 15A. 1. Dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi. Oke, jadi teman-teman, ada 3 hal ya, yaitu pencatatan, pelaporan, dan investigasi ya. Jadi kita harus tahu nih, pencatatan itu oleh siapa dan pelaporan oleh siapa, investigasi itu oleh siapa. Baik, kita baca pasal selanjutnya ya. Jadi kita tahu siapa sih yang berhak mencatat dan melapor, serta siapa sih yang berhak untuk investigasi. Oke, ini dia pasalnya. 2. Pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke teman-teman, jadi pada ayat 2 tadi sudah dijelaskan bahwasanya itu oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan ya. Jadi mungkin sedikit masukan ya. Saya mempunyai pendapat bahwasanya kalau untuk pencatatan dan pelaporan serta penanggulangannya itu oleh dinas kesehatan ya, mungkin itu tidak efektif karena untuk pencatatan dan laporan itu harusnya bisa dilakukan oleh individu ya, jadi bukan hanya oleh dinas. Sedangkan untuk penanggulangan mungkin oleh memang spesifik oleh dinas kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan. Jadi memang suatu hal yang wajar untuk pemerintah memaksa seseorang itu melakukan vaksinasi untuk kepentingan bersama ya, tapi tidak menutup kemungkinan partisipasi masyarakat itu diadakan guna transparansi dan membuat kenyamanan dari masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi ya. Oke, jadi kita ke kajian, bukan kajiannya, ke pertanyaan puncak kita ya. Jadi apakah vaksinasi itu dapat menyebabkan kematian dan kelumpuhan? Hoax atau fakta ya. Oke, ada di pasal 15B ya. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang vaksin, perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Pasal 15B. 1. Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15A ayat 3 dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah. Oke, jadi teman-teman, kecacatan ataupun hilangnya nyawa akibat kejadian ikutan pasca COVID ataupun karena vaksinasi memang benar adanya. Jadi itu bukan hoax tetapi fakta dan undang-undang mengakuinya. Tapi perlu diketahui bahwa tidak seluruh vaksin ataupun orang yang terkena vaksin itu langsung meninggal ataupun lumpuh. Mungkin ada kriteria-kriteria tertentu ya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Apabila meninggal ataupun cacat, apa sih jaminan dari pemerintah? Oke, kita baca ke pasal 15-nya B ya, ayat 2 dan 3. Dua, kompensasi sebagai dimaksud pada ayat 1 berupa santunan cacat atau santunan kematian. 3.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bentuk dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Oke, jadi teman-teman sudah jelas ya bahwasanya setelah mendapatkan suatu kejadian ikutan pasca vaksinasi ya yang menyebabkan kematian ataupun kecacatan, kita berhak mendapat kompensasi, tetapi dalam aturan ini tidak dijelaskan berapa besaran nilainya, dan itu harus diajukan oleh Menteri Kesehatan dan disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi menurut saya ketidakbakuan ini sehingga menyebabkan masyarakat kurang merasa nyaman dalam melaksanakan vaksinasi. Sedangkan vaksinasi ini merupakan program yang sangat penting guna menghadapi pandemi ini. Baik, teman-teman, mungkin sekian ya. Jadi pada saat ini kita menyimpulkan bahwasanya memang terdapat kematian ataupun kelumpuhan akibat vaksin COVID-19. Namun kita harus mencermati bahwasanya kejadian dan kematian itu tidak seluruhnya terjadi pada orang yang divaksinasi. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jadi tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan takut divaksin. Namun apabila kondisi badan lemah, harap berkonsultasi dulu sebelum vaksin ya. Jadi semoga tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe video ini ya.